Alderio dan Bima sedang sama-sama duduk di balkon kamar Bima, menatap lurus ke arah taman belakang yang ada di rumah mereka, sambil berbincang ringan. Aku akan bantu masalah perusahaan, kirimkan saja filenya melalui email, ucap Alderio setelah mereka membahas masalah kantor. Bima merogoh ponselnya, ia menunjukkan pesan email yang sudah dikirimkan seminggu yang lalu, namun belum mendapat balasan apapun dari Alderio. Alderio cengengesan, ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena baru sadar jika Bima sudah mengirimkan pekerjaan ke emailnya. Lupa, kan ngurus baby R, ucap Alderio dengan menjual nama sang anak. Keponakanku kau bawa-bawa, Kak, timpal Bima geleng-geleng kepala. Alderio terkekeh, namun setelah beberapa saat tawanya terhenti seraya menepuk bahu adik satu-satunya itu. Kau menyukai Reina? Tanya Alderio serius. Apa? Ah tidak, jawab Bima terbata. Katakan saja dengan jujur, sekali kau bilang, iya, maka aku pasti akan membantumu, tutur Alderio dengan tegas. Bima menghela nafas, ia memijat pelipisnya sebentar lalu kembali menatap sang kakak yang kini menanti jawabannya. Entahlah, aku merasa nyaman dengannya. Senyuman, tawa dan suaranya berhasil membuatku lupa akan masa lalu yang kelam. Dan selama berhari-hari bersamanya, aku merasa hariku berbeda, jelas Bima sambil membayangkan kenangan bersama Reina. Apakah itu bisa disebut cinta? Tanya Bima setelahnya. Alderio tertawa, ia menggelengkan kepalanya lalu memukul bahu sang adik sedikit kencang sampai Bima meringis. Maaf, tapi aku tidak membahas cinta di sini. Aku bertanya kau menyukainya atau tidak. Kenapa kau jadi bahas cinta? Tanya Alderio masih tertawa. Bima mengerutkan keningnya. Bukankah cinta dan suka itu sama? Tanya Bima. Alderio menggeleng. Jika kau sudah cinta sama seseorang, itu artinya kau juga sudah menyukainya. Tapi jika kau hanya menyukainya, belum tentu kau mencintainya, jawab Alderio. Suka hanya sebatas rasa kagum, tetapi cinta perasaan tulus yang datang langsung dari hati, lanjut Alderio. Bima kembali terdiam, ucapan sang kakak membuatnya dilanda rasa bingung dan resah. Cinta dan suka itu baginya sama saja, tetapi ada anggapan lain rupanya. Lalu jika aku tidak rela Reina menjadi milik orang lain, apa artinya itu? Tanya Bima serius. Alderio tersenyum, sesaat kemudian ia mendatarkan wajahnya dan kembali melayangkan pukulan ke bahu adiknya. Itu artinya kau harus mengejar dia, bocah. Kau sudah besar, sudah tua bangka, masih saja tidak paham dengan perasaan sendiri, cibir Alderio dengan pedas. Kenapa kau jadi memarahiku? Kau juga sudah memukulku terus. Lihat saja, aku akan mengadu pada kakak ipar, ancam Bima seraya bangkit dari duduknya. Alderio ikut bangkit, ia dengan cepat melingkarkan tangannya di leher adiknya dari belakang, seakan sedang membegal sang adik. Tepat saat itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Alara datang dengan mata terbuka lebar melihat suami dan adik iparnya di sana. Mas, teriak Alara buru-buru mendekati sang suami. Kamu ngapain, Mas? Tanya Alara sambil mempuk-puk pantat baby R. Alderio merapikan penampilannya, ia hendak menjelaskan kepada sang istri, namun Bima sudah lebih dulu nyerocos. Kak Al menganiayaku, Kak. Timpal Bima berbohong. Hei, itu tidak benar, lagi pula aku tidak akan memukulmu jika kau pintar, sahut Alderio tidak terima. Maksudmu aku bot asteris ha, Kak? Tanya Bima menunjuk dirinya sendiri. Iya, kau bot asteris ha. Bukan Alderio yang menjawab, tetapi Alara. Bima menatap kakak iparnya dengan terkejut. Pertama kalinya Alara mengatai Bima, padahal selama ini kakak ipar itu selalu membela adik iparnya. Kakak, panggil Bima pelan. Apa kakak-kakak? Kau itu bot asteris hakak Bima, kau akan kehilangan Reina sekarang juga, karena besok dia akan bertunangan, jelas Alara dengan nada tinggi. Alderio dan Bima sama-sama terdiam. Mereka berusaha mencerna ucapan Alara barusan, Reina bertunangan? Sayang, secepat itu? Tanya Alderio dijawab anggukkan kepala oleh istrinya.
Bagus, lebih bagus Reina segera menikah, karena percuma saja menunggu pria bot asteris H ini sadar. Lanjut Alderio tertawa puas. Kak, tegur Bima berdecak kesal. Bima lalu beralih menatap kakak iparnya dengan serius. Kakak ipar, secepat itu Reina akan menjadi milik orang lain? Tanya Bima serius. Alara menghela nafas lalu mengangguk. Reina tadi menelpon, sambil menangis dia berkata bahwa calon suaminya akan pergi ke luar negeri bulan depan, karena itulah pernikahan harus dipercepat. Jawab Alara menjelaskan. Maksudnya setelah menikah Reina akan ikut bersama suaminya ke luar negeri? Tanya Alderio. Iya, Mas. Dan bisa jadi selamanya kita tidak bisa menemui Reina lagi, jawab Alara sedih. Alderio memeluk istrinya, ia tahu Alara merasa sedih karena sahabatnya sebentar lagi akan menikah dan pergi jauh, apalagi dalam waktu yang sangat cepat. Reina yang beberapa hari lalu masih ada di rumah Haiyan sebentar lagi akan menjadi menantu di rumah orang lain. Keputusan ada di tanganmu, Bim. Reina akan benar-benar diambil orang lain, ucap Alderio menasehati. Bima masih terdiam, mata dan seluruh tubuhnya terasa begitu panas mendengar Reina akan bertunangan besok. Aku mencintai Reina, Kak. Aku Bima tiba-tiba. Kejar dia, cegah pernikahan itu dan yakinkan kedua orang tuanya. Aku yakin kau akan berhasil. Sahut Alderio memberi semangat. Tapi bagaimana perasaan Reina terhadapku? Tanya Bima dengan polosnya. Kak, kau pernah berkenalan dengan sandalku? Tanya Alara pelan, namun penuh ancaman. Belum. Jawab Bima dengan tampang bocah baru bangun tidur. Kau akan tahu perasaan Reina setelah bertemu dengannya. Sekarang pergi dan temui gadis itu. Ucap Alara gemas sekali. Bima mengangguk mantap, ia berlari keluar dari kamar untuk mendatangi rumah Reina. Hatinya sudah sangat yakin, dan ia harus menggagalkan acara pertunangan Reina besok. Tetapi masalahnya sekarang adalah, aku kan tidak tahu rumah Reina. Celetuk Bima memukul dahinya sendiri. Reina menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan, dadanya sesak dengan wajah merah, mata sembab dan rambut yang acak-acakan. Reina frustasi, kedua orang tuanya tidak pernah bicara apapun soal pernikahan, dan secara tiba-tiba, besok ia akan bertunangan dengan pria yang bahkan belum dikenal olehnya. Reina mengurung diri di kamar, ia rasanya ingin kabur dan berteriak memanggil Bima untuk meminta pertolongan, perlindungan sekaligus mengutarakan perasaannya. Reina menyesal, ia menyesal karena tidak mengatakan soal perasaannya kepada pria itu dengan segera. Jadi gue bener-bener bakal tunangan besok dan minggu depan nikah? Hiks, gue nggak mau, gue nggak kenal cowok itu siapa, gue maunya sama Pak Bima. Celetuk Reina seraya memukuli bantalnya sendiri. Reina menyembunyikan wajahnya di bantal, ia berteriak dengan sekeras mungkin, namun tidak akan terdengar keras karena bantal yang digunakannya. Hiks, semoga Ara kasih tahu Pak Bima, dan Pak Bima bisa tolongin gue buat keluar dari masalah ini. Lirih Reina menyeka air matanya sendiri. Reina. Panggilan itu terdengar dari luar kamarnya, disertai ketukan pintu berulang kali. Reina kenal suara itu adalah suara sang mama yang pasti memintanya untuk keluar dan menemui pria yang besok akan bertunangan dengannya. Reina, buka pintunya. Mama mau bicara sama kamu. Pinta Mama Lila dari luar. Reina tidak menyahut, percuma saja karena kamarnya kedap suara. Berteriak pun pasti tidak berguna, ia harus membuka pintu agar suaranya terdengar. Reina, Mama bilang buka pintunya. Ucap Mama Lila lagi dengan lembut. Reina berdecak sebal, ia bangkit dari duduknya lalu mendekati pintu. Sabar, nah. Kalau lo jodohnya sama Pak Bima, emak lo sendiri nggak akan bisa berkutik. Celetuk Reina seraya mengusap dadanya. Reina membuka pintu kamarnya, dan terlihatlah wajah sang mama yang tampak serius dan tegas. Ada apa, Ma? Tanya Reina tanpa mempersilahkan sang mama masuk ke dalam kamarnya. Sopan kamu mengajak mama bicara di luar gini, kamu nggak niat untuk suruh mama masuk? Tanya Mama Lila. Reina menghela nafas lalu menggelengkan kepalanya. Aku kecewa sama mama. Jawab Reina menjelaskan. Karena mama mau jodohin? Tanya Mama Lila menebak. Reina menggigit bibirnya lalu mengangguk. Sekarang jawab pertanyaan mama,
kamu mencintai seseorang? Tanya Mama Lila dengan serius. Reina menatap sang mama dengan nanar, entah mengapa ia merasa ada yang berbeda dari ibunya itu. Tidak biasanya Mama Lila bertanya begitu. Kenapa Mama tanya gitu? Tanya Reina balik, ia menyipitkan matanya penuh curiga. Nggak apa-apa, Mama mau kamu lupakan pria itu karena kamu akan menikah dan menjadi istri orang. Jawab Mama Lila. Jantung Reina mencelos, ternyata sang mama tidak berubah dan tetap ingin menjodohkannya. Ma, aku tidak mau dijodohkan. Bantah Reina dengan nada tinggi. Reina, jaga bicaramu. Tegur Mama Lila. Reina menangis, ia berlari ke arah ranjang dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Reina memeluk guling sambil terus menangis. Sementara Mama Lila yang melihat putrinya menangis hanya geleng-geleng kepala, ia tidak akan mengubah keputusannya untuk menikahkan putrinya dalam waktu dekat. Ini hanya pasal waktu, ia yakin seiring berjalannya waktu nanti, Reina akan menerima takdir untuk menikah cepat. Reina, Mama yakin kamu akan menerima pernikahan itu. Tegas Mama Lila kemudian menutup pintu kamar putrinya. Keesokan harinya, Reina benar-benar mengurung diri tanpa makan dan minum sama sekali. Hari ini adalah hari pertunangannya, dan ia tidak berniat untuk hadir di sana. Reina duduk di pinggir ranjang sambil memeluk bantal kesayangannya, menatap kosong ke arah pintu kamar yang entah sudah berapa kali diketuk oleh sang mama. Reina, panggil seseorang dari luar. Reina tersentak, itu bukan suara sang mama, melainkan suara sang papa yang sudah beberapa hari ini pergi keluar kota. Reina tersenyum lebar, ia bersemangat karena yakin bahwa sang papa akan membelanya dan membatalkan acara pertunangan itu. Papa, panggil Reina riang seraya membuka pintu kamarnya. Saat terbuka, tampaklah wajah pria berusia lanjut yang masih tampan. Dia Jaya, ayah Reina. Papa. Reina memeluk sang papa sambil menangis, menumpahkan air mata yang entah sudah berapa banyak keluar sejak kemarin. Kok anak papa nangis, ada apa? Tanya Papa Jaya lembut. Akhirnya keluar juga dia, Pa. Aku bilang juga pasti dia akan menurut jika sama kamu, ucap Mama Lila yang ternyata juga ada di sana. Reina melepaskan pelukannya, ia menatap sang mama dengan takut. Mama, aku tidak akan datang ke acara itu. Ucap Reina dengan tegas. Kamu harus datang, nak. Ucap Papa Jaya seraya mengusap kepala putrinya. Reina menatap sang papa dengan tatapan terkejut, ia tidak menyangka Papa Jaya akan mendukung sang mama dan bukan dirinya. Papa, Papa juga mau aku menikahi pria yang tidak aku kenal? Tanya Reina pelan. Tentu saja, nah. Cepat ataupun lambat, kamu pasti harus menikah. Jawab Papa Jaya. Tapi tidak dalam waktu secepat ini, Pa. Sahut Reina tegang. Pemuda itu baik, Papa yakin kamu akan menyukainya. Apalagi dia juga bilang sudah sering melihat kamu dan jatuh cinta. Jelas Papa Jaya. Reina menggeleng tegas, ia tidak peduli pria itu mencintainya atau tidak, karena sampai kapanpun ia tidak akan mau menerima pernikahan itu. Aku nggak mau, Pa. Aku nggak peduli jika dia mencintai aku, atau dia baik. Aku nggak akan datang ke acara pertunangan itu. Reina kembali masuk ke dalam kamar dan tidak lupa untuk menguncinya. Kedua orang tua Reina hanya bisa menghela nafas, mereka saling bertatapan lalu menggeleng. Papa juga tidak bisa membujuknya. Ucap Mama Lila kemudian pergi. Reina menatap pantulan dirinya di cermin dengan perasaan sedih bercampur kesal. Ia terpaksa mengiyakan permintaan kedua orang tuanya yang mengancam akan menuntut Bima atas dasar penculikan. Ancaman tanpa bobot bukan? Memang benar, mungkin ancaman itu tidak berguna dan tidak akan benar-benar dilakukan oleh mama maupun papanya. Tetapi entah mengapa Reina ketakutan, ia tidak mau Bima mendapat masalah karena dirinya. Selain alasan itu, Reina memiliki rencana lain dengan menyetujui datang ke acara pertunangan itu. Lihat saja nanti. Reina, sudah siap sayang? Tanya Mama Lila dengan lembut. Reina tidak menjawab, ia bangkit dari duduknya kemudian mendekati sang mama. Ma, setelah ini tolong jangan membawa-bawa nama Pak Bima, dia tidak bersalah. Pinta Reina dengan serius. Mama Lila tersenyum lalu mengangkat kedua bahunya. Tergantung sama kamu sendiri, sayang. Kalau kamu nurut sama mama dan mau menikah,
Mama tidak akan membawa nama pria itu. Balas Mama Lila dengan tenang. Reina berdesis, ia menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Kenapa gitu, Ma? Intinya aku sudah mau datang ke acara pertunangan itu, bukankah sudah cukup? Tanya Reina gemas. Mama Lila menggeleng. Belum, masih ada hari pernikahan. Jawab Mama Lila. Reina ingin marah, namun rasanya percuma. Ia berlari keluar dari kamar dan pergi meninggalkan sang mama. Reina tidak akan mungkin bisa kabur, ada sang papa juga di rumah. Saat sampai di lantai bawah, ia melihat sang papa sudah rapi dengan pakaiannya yang formal. Setelan jas berwarna hitam yang tampak cocok di tubuhnya. Reina bernafas lesu, ternyata orang tuanya memang benar-benar ingin dirinya menikah, terbukti dari keantusiasan dari keduanya. Sayang, kamu cantik sekali. Puji Papa Jaya seraya mendekati putrinya. Reina tidak bicara, ia hanya diam dengan wajah malas dan tidak ada semangatnya. Hari pertunangan kok mukanya lesu gitu? Tanya Papa Jaya seraya mengusap lengan putrinya. Gimana nggak lesu, Pa? Kan dianya belum terima pertunangan ini, giliran diancam mau laporin pria itu, baru dia mau. Sahut Mama Lila yang masih menuruni anak tangga. Reina tetap bungkam, ia memilih untuk diam saja daripada ujungnya malah membantah kedua orang tuanya nanti. Ya sudah, ayo kita pergi. Kita bisa terlambat nanti, ajak Papa Jaya setelah melihat jam tangannya. Mama Lila menggandeng tangan Reina lalu menariknya keluar dari rumah. Mereka pun segera pergi dari rumah untuk ke tempat acara pertunangan diadakan. Selama perjalanan, Reina hanya diam. Berharap seperti adegan di film-film yang mana aktor utama menyelamatkan si wanita yang akan dinikahkan. Bima tentu yang menjadi aktor utamanya, sementara Reina yang menjadi tokoh wanita dalam film tersebut. Namun sayang, semua itu hanya ada di film. Apalagi Reina dan Bima bukanlah aktris ataupun aktor, tetapi Reina masih boleh berharapkan, kuasa Tuhan itu nyata dan Reina yakin bahwa ia akan bersatu dengan Bima dengan cara apapun. Masih berharap pria itu datang? Tanya Mama Lila seakan tahu isi hati dan pikiran putrinya. Reina menoleh ke arah sang mama. Mama kenapa sih kayak gak suka banget sama Pak Bima? Tanya Reina kesal. Kata siapa mama gak suka, mama suka kok. Jawab Mama Lila diakhiri senyuman misterius. Reina berdecak pelan, ia memilih untuk tidak bicara daripada nantinya sang mama malah menyalahkan Bima lagi. Papa juga suka kok sama Bima, tapi Papa Jaya menggantung ucapannya. Tapi apa, Pa? Tanya Reina penasaran. Bukan apa-apa. Jawab Papa Jaya yang sukses membuat putrinya kesal. Reina mendesah lelah. Sungguh hari ini benar-benar menyebalkan. Sang papa yang biasanya bersahabat dengan segala pendapatnya, kini malah sama dengan sang mama. Sedih banget, bukan jodoh Pak Bima. Batin Reina menangis dalam hatinya. Tidak terasa akhirnya mereka sampai di tempat acara pertunangan akan diadakan. Reina pasrah saat tangannya ditarik oleh sang mama ke dalam, ia sudah lelah untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia tidak mau menikah. Reina diajak ke sebuah ruangan yang sudah dihias sedemikian rupa. Ada namanya di tembok dan nama pria yang akan bertunangan dengannya, namun nama itu masih tertutup oleh tirai. Kamu tunggu di sini, calon suami kamu bakal datang dan kalian bicara berdua sebentar ya. Ini sesuai permintaan kamu, kan? Tutur Mama Lila seraya mendudukkan Reina di salah satu dari banyaknya kursi di sana. Ma, di mana-mana itu perkenalan sebelum tunangan, kenapa aku malah sebaliknya? Tanya Reina kesal. Jangan bicara gitu sama Mama, nah. Nanti calon kamu dengar dan dia menilai kamu bukan anak yang baik, bahkan bisa jadi dia nggak mau nikah sama kamu. Tegur Mama Lila lembut. Benar itu, Nak. Jangan meninggikan suara saat bicara dengan mama kamu, sambung Papa Jaya yang ikut menyahut. Reina menangis lagi, ia tidak membalas ucapan kedua orang tuanya dan terus menangis. Kami tinggal ya, sebentar lagi dia datang. Mama Lila dan Papa Jaya segera keluar dari ruangan tersebut. Kini tinggallah Reina di sana yang sedang menunggu kehadiran calon suaminya. Bukan menunggu karena tidak sabar ingin tunangan, melainkan ia ingin segera berteriak kepada pria itu, mengapa harus mau dijodohkan. Tidak lama setelah kepergian kedua orang tua Reina,
Tiba-tiba seorang pria berjas krim datang dan menghampiri Reina. Reina mengepalkan tangannya, ia bangkit lalu mengacungkan jari telunjuk di depan wajah pria itu. "Jadi lo yang mau dijodohin sama gue?" tanya Reina berteriak. Pria itu hendak membuka suara dan menjawab pertanyaan Reina, namun lagi-lagi dipotong oleh Reina. "Lo denger baik-baik ya, gue gak akan mau nikah sama lo, karena gue udah cinta sama pria lain. Gue cintanya sama Pak Bima, lo denger gak? Gue cintanya sama Bima," teriak Reina sampai memenuhi ruangan. "Lo mending pergi deh, dan bilang kalau pernikahan ini batalin aja," celetuk Reina, kali ini suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Pria di hadapan Reina hanya diam saja, bahkan cenderung bingung. "Lo denger nggak? Kok diem aja sih?" tanya Reina kesal. "Bas salah paham, saya bukan pria yang mau dijodohin sama Anda. Saya penanggung jawab acara pertunangan sampai pernikahan nanti," jelas pria itu setelah habis dibentak oleh Reina. Reina membuka mulutnya lebar, ia tentu saja terkejut karena ternyata ia salah orang dan malah memaki orang yang tidak bersalah. "Apa, kalau gitu tolong maafkan Sa," ucapan Reina terhenti saat matanya melirik ke arah pintu masuk. Tatapan Reina berubah teduh, ia yang awalnya hendak bicara tadi langsung diam saat melihat siapa yang ada di pintu masuk. "Pak Bima."